Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab pada siang hari ini. Kita sampai di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Namun sebelum lebih lanjut kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh diberikan waktu dan kesempatan sekali lagi untuk merenungkan firman-Mu. Kami sampai di dalam satu perikop yang boleh mengajarkan kami tentang betapa kami harus sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan baik ya Tuhan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Dan kami mohonkan kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam pendalaman kitab saat ini, pada hari ini kita akan membahas dalam 3 perikop, yaitu di dalam pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6a, itu berbicara tentang Yesus ditolak di Nazaret. Dan kemudian perikop yang kedua di dalam ayat yang ke-6b sampai ayatnya yang ke-13 itu berbicara tentang Yesus mengutus ke-12 rasul. Dan perikop yang ketiga di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29 itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Kita akan melihat di dalam perikop yang pertama dulu, yaitu di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua satu perikop ini dan jemaat Tuhan mengikutinya dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa sebagian besar dari berbagai perikop dalam pasal ini yang memberitakan tentang Tuhan Yesus, kita juga bisa melihat perikop ini ada di bagian-bagian Injil lainnya. Seperti juga di dalam Injil Matius kita bisa melihat perikop yang sudah kita baca tadi. Hanya saja kalau kita memperhatikan dalam Injil Markus ada beberapa gambaran ya yang tidak kita temukan dalam Injil Matius. Nah, ketika kita membaca perikop di dalam pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 ini diceritakan tentang bagaimana Kristus itu dipandang rendah, dipandang hina oleh orang-orang sekampungnya. Karena dia dianggap sama dengan mereka. Karena Yesus berasal dikatakan dari kampung yang sama dan mereka berpikir bahwa mereka tahu tentang asal-usulnya. Sehingga tidak heran ketika di dalam ayat yang pertama dikatakan Kristus itu mengunjungi tempat asalnya. Jadi di sini bukan tempat kelahirannya, tetapi tempat di mana dia dididik, tempat di mana dia dibesarkan, yaitu di Nazaret. Dan tempat di mana saudara-saudaranya juga tinggal. Ini informasi ini diberikan sangat jelas di dalam ayat yang pertama. Namun kita bisa melihat juga satu peristiwa yang pernah kita pelajari pada pasal yang ketiga sebelumnya,
bagaimana keluarganya itu pernah mencoba untuk menangkap Yesus dan membawanya pulang ke sana. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus mengalami gangguan jiwa. Seperti kalau kita bisa melihat di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-31. Dan segera apa yang menjadi tujuan Yesus, apa yang menjadi rencana Yesus ketika dia pulang ataupun ketika dia berada di kampung halamannya di Nazaret, yaitu dengan segera dikatakan Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Informasi ini kita bisa melihat bagaimana dicatat di dalam ayat yang kedua yang sudah kita baca tadi. Dan juga kalau kita sudah pelajari pada bagian sebelumnya di pasal 1 ayat 21, ayat 39, ayat 3, pasal 3 ayat 1, bagaimana selalu di mana Yesus berada itu firman Tuhan diberitakan. Perihal tentang kerajaan Allah itu dinyatakan. Dan pendengarnya, seluruh orang ataupun audiens yang mendengar tentang pengajaran Yesus selalu takjub dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu kita bisa melihat hal yang terjadi berbeda. Ketika Tuhan Yesus justru berada di kampung halamannya di Nazaret dan dia menyampaikan firman Tuhan di rumah ibadat pada hari Sabat, hal tersebut bergeser menjadi sebuah kecurigaan dari orang-orang yang ada pada saat itu. Dari orang-orang sekampungnya yang ada pada saat itu. Tampaknya di tempat ini orang tidak begitu berbondong-bondong mengikuti dia seperti di tempat-tempat yang lain. Perhatikan Bapak Ibu kalau kita bisa melihat bagaimana orang-orang Nazaret yang paling dekat dengan Yesus ternyata tidak lebih baik dalam mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Markus memang tidak menjelaskan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu di dalam rumah ibadat. Serta perbuatan ajaib apa yang dilakukannya. Yang memicu keingintahuan ataupun memicu satu kerinduan, kemauan untuk bertanya, siapakah orang ini? Namun pada hari Sabat tentunya kita bisa melihat Tuhan Yesus pastinya menguraikan, pastinya akan memberitakan pengajarannya dari kitab suci dengan sangat jelas. Sehingga mereka menjadi bingung. Ya, ketika Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, memberitakan firman Tuhan di bait Allah pada hari Sabat pada saat itu, dan mendengar setiap pengajaran demi pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ini menimbulkan satu kebingungan, satu rasa heran pada orang-orang yang ada di Nazaret pada saat itu. Mereka yang berkumpul pada saat itu. Mereka heran akan sumber dari hikmat dan perbuatannya. Sehingga mereka saling bertanya, hikmat apa? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Satu perasaan heran, satu perasaan yang bingung, kok bisa? Yesus berkata-kata dengan hikmat yang begitu dalam dan melakukan banyak perbuatan-perbuatan ajaib. Sehingga tidak bisa tidak. Mereka pasti sangat menaruh hormat kepada Kristus. Dan pertanyaan yang mereka ajukan tadi berasumsi bahwa berbicara dengan hikmat yang dalam. Dan bahwa hikmat itu telah diberikan kepada Yesus. Karena sekali lagi mereka tahu jelas bahwa dia tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Kok bisa berkata-kata dengan hikmat yang begitu dalam adanya. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mukjizat-mukjizat dikatakan firman Tuhan tadi telah dilakukan lewat tangannya sendiri. Dan tentunya ini boleh mengukuhkan, tujuannya adalah mengukuhkan pengajaran yang diberikan. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu berkaitan erat dengan pengajaran dan hikmatnya. Seperti apa yang dituliskan di dalam pasal 1 ayat yang ke-27. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih yang belum dapat mereka pahami, yang belum dapat mereka mengerti oleh kebanyakan orang yang mendengar pengajaran Yesus pada saat itu adalah orang-orang Nazaret.
mereka mempunyai satu pikiran. Dari mana orang yang begitu mereka kenal ini dapat memiliki semua kuasa seperti ini? Yang belum dapat mereka pahami, yang belum dapat mereka mengerti. Dari mana orang yang begitu mereka kenal dapat memiliki hikmat, dapat memiliki kuasa seperti ini? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ini adalah sebuah kebutaan terhadap kebenaran. Dan kebutaan terhadap kebenaran ini bisa muncul dalam berbagai macam bentuk. Kalau kita memperhatikan tadi, seperti apa yang saya katakan, orang-orang Nazaret adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Ternyata mereka tidak lebih baik di dalam mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya. Karena segera kita melihat bagaimana mereka berusaha untuk merendahkan Kristus. Dan di dalam pikiran mereka, pikiran tersebut menimbulkan apa yang dikatakan prasangka-prasangka dalam pikiran orang untuk melawannya. Meskipun mereka sudah menyaksikan, meskipun mereka sudah mendengar pengajaran yang sedemikian luar biasa adanya, meskipun mereka sudah menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus, keingintahuan mereka tentang apa yang ingin diajarkan Yesus lewat pengajarannya dan mukjizat yang dilakukannya itu dikalahkan Bapak Ibu oleh prasangka buruk bahwa mereka mengenal Yesus. Bahwa sebenarnya tidak mungkin Yesus yang mereka kenal, Yesus yang mereka ketahui selama ini memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal yang begitu menakjubkan. Dan sekali lagi kalau kita memperhatikan pertanyaan yang mereka ajukan tentang Yesus. Kalau kita mau urut Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan ketiga yang mereka ajukan karena apa? Oleh karena takjub akan pengajaran dan perbuatannya. Pertanyaan yang pertama kalau kita selidiki kembali, itu terdapat di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-27. Ketika sekelompok pengunjung rumah ibadat bertanya, apa ini? Dan kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu ketika sejumlah ahli Taurat dan kemudian murid-murid Yesus juga saling bertanya antar mereka sendiri. Mereka mengatakan, siapakah orang ini? Itu ada di dalam pasal yang kedua ayat 7, pasal 4 ayat yang ke-41. Dan ini merupakan pertanyaan yang ketiga yang diajukan yang berkaitan dengan asal dan sumber dari perbuatan, dari pengajaran Yesus. Mereka katakan apa tadi dengan jelas, dari manakah semuanya ini? Jemaat Tuhan, karena mereka menyaksikan bahwa Yesus hanya mendapat pendidikan di rumah. Dia tidak pernah bepergian atau belajar di universitas atau dididik di bawah bimbingan guru-guru besar mereka. Mereka tidak pernah melihat, mereka juga tidak pernah mendapat informasi bahwa Yesus kemudian diasuh, dididik di bawah bimbingan guru-guru besar. Mereka tidak pernah mendengar akan hal itu. Dan mereka berpikir bahwa ketika Yesus yang sedang berada di kampung halamannya saat itu, dan orang-orang di sana percaya bahwa mereka sudah mengetahui segala sesuatu tentang Yesus. Mereka mengetahui latar belakang keluarganya. Mereka tahu tentang situasi kelahiran Yesus. Tentang kehidupan sebelum baptisan dan pelayanannya. Dan tentunya kita bisa melihat hal ini mungkin tidak begitu penting bagi Markus. Dia hanya menceritakan bahwa Yesus datang dari Nazaret di Galilea. Sehingga para pembacanya agak lambat untuk memperoleh lebih banyak informasi tentang latar belakang Yesus. Ya, karena kalau kita bisa melihat dari pertanyaan sederhana yang mereka ajukan, bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon?
Yang kita bisa melihat tadi di dalam ayat yang ketiga. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus mungkin bekerja sebagai tukang kayu, mengikuti ayahnya sebelum ia tampil melayani di muka umum. Dan kalau kita bisa melihat bagaimana orang-orang saat itu mengetahui tentang Yesus, dikatakan orang-orang Nazaret mengenal Yesus sebagai anak Maria. Sesuatu hal yang janggal mungkin kalau kita perhatikan, karena pada umumnya anak laki-laki itu dikenal sebagai anak dari ayahnya. Tetapi secara tidak langsung ketika mereka mengatakan bahwa Yesus anak dari ibunya, mereka itu sedang menghinanya. Kalau kita bisa melihat sebuah referensi dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Orang-orang Nazaret begitu sangat mengenal Yesus, dikatakan sebagai seorang tukang kayu. Dan setiap orang yang mengenal, semua dikatakan apa? Semua saudara-saudara laki-laki dan perempuannya yang juga tinggal bersama-sama dengan mereka saat itu. Mereka berpikir, jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka? Mereka berpikir telah mengembalikan Yesus pada posisi asalnya. Dikatakan mereka begitu mendetail, memberikan satu informasi tentang Yesus. Dikatakan dia tukang kayu, hanya anak Maria yang dulu tinggal bersama-sama dengan kami, dan juga saudara-saudaranya juga pun tinggal bersama-sama dengan kami. Hal yang menarik yang kita coba untuk perhatikan adalah bagaimana pembicaraan mereka tentang masa lalu Yesus menyiratkan adanya kejengkelan, adanya ketidakterimaan di dalam hati mereka. Mungkin mereka berpikir, menurutnya siapa dirinya? Berkeliling untuk berkhotbah dan menyembuhkan. Bukankah dia hanya saudara laki-laki dari orang-orang yang kita kenal dengan baik? Bukankah saudara-saudaranya perempuannya pun tinggal di sekitar kita? Bapak Ibu, ketika ditanyakan kepada khalayak banyak, tentunya informasi ataupun satu penjelasan tentang siapa Yesus, tentang latar belakang keluarganya, pastinya orang-orang banyak akan mengatakan iya. Tetapi hal yang menarik ketika kita membaca dari Injil Markus ini, bagi Markus, Yesus adalah anak Allah. Sebuah pernyataan kalau kita bisa melihat di dalam pasal 1 ayatnya yang pertama, ayat yang 1, kemudian ayat yang ke-11, pasal 9 ayat yang ke-7, pasal 15 ayat yang ke-39. Bagaimana Markus itu boleh menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang menjawab tentang sumber dari hikmat dan perbuatan ajaibnya. Dan Yesus telah menyatakan dengan jelas, Bapak Ibu, bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapaknya, mereka ya adalah ibunya, saudaranya laki-laki, dan saudaranya perempuan. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan, meskipun mereka takjub akan pengajarannya, tetapi pertanyaan mereka yang berkaitan dengan asal-usulnya, dan mereka mengira ketika mereka mengetahui akan hal itu, mereka sudah mengenal dia. Mereka sudah tahu tentang identitas, tentang siapa dia sebenarnya. Mereka berpikir, mereka memberikan sebuah alasan bahwa tidak ada yang fenomenal tentang keluarga Yesus. Dan asal usulnya ya biasa-biasa saja. Sehingga hal itulah yang membuat mereka sulit untuk menerima Yesus. Yang begitu memiliki hikmat dan memiliki kuasa. Bagaimana mungkin, sekali lagi, seseorang yang kita kenal dengan baik menjadi orang yang diurapi Allah. Hampir Bapak Ibu sama dengan pengakuan mereka sendiri ketika mereka mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baik keluar dari Nazaret. Kalau kita bisa melihat ayat referensinya dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-46.
Kita bisa melihat di sini bagaimana orang-orang Nazaret itu, mereka mengenal Yesus menurut ukuran manusia. Dan karena itulah menjadi sebuah penghalang bagi mereka untuk mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Mengenal Yesus dengan ukuran manusia. Ini menjadi sebuah balok bagi mereka untuk dapat melihat sejatinya siapa Yesus yang hadir, yang datang di tengah-tengah mereka. Mereka memandangnya hanya sekedar orang kampung seperti mereka sendiri. Kita bisa melihat di sini betapa mereka menaruh prasangka terhadap Yesus dan memandang Yesus dengan hina. Sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana mereka tidak mau menerima pengajarannya. Walaupun pengajaran itu layak untuk diterima. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melihat hal ini, melihat sikap skeptis, melihat sebuah kecurigaan, sebuah prasangka dari orang-orang yang ada di Nazaret saat itu. Kita bisa melihat bagaimana respon dari Yesus akan hal ini. Kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang keempat, Yesus meresponi, menanggapi sikap skeptis dari orang-orang Nazaret dengan mengutip pepatah kuno. Dia mengatakan apa? Bahwa seorang nabi tidak akan dihormati di kampungnya sendiri. Kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Yesus dalam hal ini mau memaafkan, mengampuni setiap penghinaan yang mereka tujukan kepadanya. Tentunya sebagai sesuatu hal yang biasa dan dapat diduga. Walaupun tidak masuk akal ataupun tidak adil. Kalau dikatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana. Kecuali di tempat asalnya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, ini karena kedekatan hubungan pada masa-masa muda itu bisa menumbuhkan pandangan yang merendahkan. Seperti mereka memandang kepada Yesus, "Alah, kamu itu tukang kayu. Kamu itu hanya anak Maria, saudara-saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan ada di sekitar kami. Apa hebatnya kamu? Kami tahu tentang engkau, kamu dibesarkan, dididik dari keluarga yang seperti apa, kami tahu." Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kejadian seperti ini, sekali lagi, pastinya dan umumnya terjadi. Seperti apa yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Dan kalau kita bisa melihat penolakan mereka, dan Yesus dikatakan tidak banyak melakukan mukjizat. Kecuali Alkitab memberikan informasi kepada kita, dia menyembuhkan beberapa orang dengan menumpangkan tangannya atas mereka. Ini menyeratkan bahwa Yesus tahu bahwa orang-orang Nazaret, meskipun mereka mengetahui, meskipun mereka mendengar mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus, pengajaran-pengajaran yang begitu menakjubkan yang pernah diajarkan oleh Yesus, namun mereka menolak untuk percaya. Dan di dalam ayat yang ke-6a, di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Yesus mengatakan, Tuhan Yesus merasa heran atas apa? Atas ketidakpercayaan mereka. Kita tidak pernah menemukan Bapak Ibu, bagaimana Kristus memperlihatkan rasa herannya atas sesuatu hal. Kecuali atas iman orang-orang yang bukan Yahudi, yang merupakan orang asing seperti si perwira dan wanita Samaria. Dan juga atas ketidakpercayaan orang Yahudi yang merupakan orang-orang sebangsanya. Heran atas ketidakpercayaan mereka.
Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat, sangatlah menakjubkan untuk melihat bahwa mereka yang tidak masuk hitungan orang percaya, justru mereka bisa menikmati sarana anugerah yang ditawarkan itu. Tetapi berbeda halnya juga dengan orang-orang Yahudi yang ada di Nazaret saat itu. Mereka menolak dia. Mereka tidak percaya akan apa yang diajarkannya. Dan kemudian dikatakan bagaimana Tuhan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu apa hal yang kita perlu perhatikan ketika kita membaca dan merenungkan perikop yang pertama dari Yesus ditolak di Nazaret? Adalah bahwa iman yang sejati adalah iman yang terus mau bertanya. Bertanya, apakah sampai sejauh ini saya sudah mengenal Yesus dengan benar? Apakah sampai sejauh ini saya sebagai orang Kristen, saya sudah mengenal Kristus dengan benar? Ataukah saya sama seperti orang-orang Yahudi yang ada di Nazaret pada saat itu? Mereka hanya melihat Yesus dari luarnya saja. Mereka melihat Yesus dari asal-usul keluarganya dan bagaimana dia dididik. Hanya itu. Tetapi kepada kita, sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada kita adalah, apakah sampai sejauh ini kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Tentunya mengenal Kristus, mengenal Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Ataukah justru Bapak Ibu, kita mendapati diri kita bahwa kisahnya Tuhan tidak menjadi sesuatu hal yang begitu kita rindukan. Justru mungkin kita menganggap bahwa ajarannya Tuhan, kisahnya Tuhan adalah sesuatu hal yang membosankan. Kita tidak lagi memiliki hasrat, tidak memiliki minat ataupun keinginan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, kita kehilangan rasa takjub akan Dia. Biarlah bagian firman Tuhan ini kita boleh ditegaskan bagi kita Bapak Ibu. Untuk kita boleh sungguh-sungguh belajar dan lebih lagi mengenal akan Dia. Siapakah Dia sesungguhnya atas kehidupan kita. Dan kemudian menimbulkan satu pertanyaan. Apakah hidup saya sampai pada saat ini boleh semakin menjadi seperti Kristus? Seperti tujuan Allah menyelamatkan agar kita boleh menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita. Karena pengenalan yang benar akan Dia akan membawa kepada keserupaan yang benar juga akan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka dengannya biarlah kita boleh menjaga diri kita dengan terus waspada ya akan perasaan rasa kenyang akan kebenaran. Seolah-olah Bapak Ibu kita mengenal Dia. Seolah-olah kita tahu tentang Dia, tahu banyak tentang Dia. Tetapi sebenarnya tidak. Maka seperti apa yang pernah Yesus katakan, enyalah kamu engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Seolah-olah merasa mengenal Tuhan. Seolah-olah merasa tahu banyak tentang Tuhan. Tetapi sesungguhnya apa yang Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Karena pengenalan mereka akan Tuhan hanyalah pada permukaan saja. Tapi biarlah pada saat ini di dalam perikop yang pertama ini kita boleh sungguh-sungguh boleh mengintrospeksi diri kita, melihat kepada diri kita. Sudahkah kita mengenal Allah dengan benar melalui firman-Nya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di bagian yang kedua dalam judul perikop pengutusan para rasul, di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan.
Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu, sehingga sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang-orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perikop yang kedua yang boleh kita pelajari pada saat ini adalah bagaimana Yesus itu memulai, kalau kita bisa melihat, memulai pelayanan publiknya dengan berseru kepada Israel agar bertobat. Itu kita bisa lihat di dalam pasal yang pertama ayatnya 14 sampai ayat yang ke-15. Dan sekarang Bapak Ibu, Tuhan Yesus bagaimana boleh mengembangkan misi tersebut dengan mengutus dikatakan 12 murid kepada kaum sebangsanya yang belum percaya. Bagaimana pengutusan ke-12 murid ini yang dilakukan oleh Yesus? Mereka pergi untuk menyerukan pertobatan. Mereka pergi untuk mengajarkan pengajaran seperti apa yang Tuhan pernah ajarkan kepada mereka. Untuk mengusir, dikatakan apalagi, untuk mengusir roh-roh jahat dan juga untuk menyembuhkan. Dan bagaimana Yesus memperlengkapi mereka dengan otoritas, dikatakan atas roh-roh jahat. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-15 pun kita boleh temui akan hal itu. Dan mengutus mereka dikatakan untuk pergi berdua-dua. Sebagai petunjuk nantinya Bapak Ibu kalau kita bisa melihat mengenai 2 atau 3 orang saksi dalam sebuah perkara. Meskipun kalau kita bisa melihat bagaimana Markus itu tidak menyebutkan nama-nama ke-12 murid itu di sini. Karena ia telah menyebutkan Bapak Ibu nama mereka sebelumnya. Ya, ketika mereka pertama kali dipanggil untuk mengikut Kristus, itu ada di pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Sehingga di bagian ini dia tidak menuliskan lagi nama-nama murid-murid itu satu persatu, karena bagian sebelumnya dia sudah menuliskannya. Dan sejauh ini dikatakan Bapak Ibu bagaimana murid-murid tersebut, mereka yang sudah berelasi, mereka yang begitu bergaul dengan Kristus, mereka yang mendapat pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus mempercayakan pelayanan ini kepada murid-muridnya. Yang menarik Bapak Ibu kalau kita memperhatikan tadi di ayat yang pertama dikatakan bahwa para murid itu menyertainya ke Nazaret. Ya. Karena sebagian besar tugas para murid adalah menyertai Yesus. Namun menyertai Yesus juga menghasilkan kesempatan bagi mereka untuk belajar langsung dari Yesus. Pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan kepada mereka. Hal-hal yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Itulah juga nanti yang akan mereka ajarkan kepada orang-orang sebangsanya. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana murid-murid menyertai Yesus ini mereka tidak anggap sebagai satu hal yang rutinitas ya ikut-ikutan. Sebagai ya, yang meramaikan gitu kan kemana Tuhan Yesus ada, tidak. Tetapi ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka juga untuk belajar dari Sang Guru Agung mereka. Mereka sudah menerima, tujuannya adalah supaya mereka bisa memberi. Mereka sudah belajar, tujuannya adalah supaya mereka juga bisa mengajar nantinya. Dan oleh sebab itu sekarang tiba waktunya bagaimana Yesus dikatakan mengutus mereka berdua-dua.
Seperti yang saya katakan tadi, ini dikatakan berdua-dua tujuannya, supaya dari mulut dua saksi setiap perkataan itu dapat diteguhkan, dapat dipercaya. Dan supaya mereka tentunya juga saling menemani satu sama lain. Ketika mereka berada di tengah-tengah orang asing, mereka juga bisa saling menguatkan dan mendorong semangat satu dengan yang lain. Mereka juga bisa saling menolong dan mengingatkan jika ada sesuatu yang salah. Dan juga tujuan yang lain adalah supaya mereka tetap saling menjaga satu dengan yang lainnya. Tidak heran Bapak Ibu bagaimana sebelum mereka pergi, Kristus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Tuhan Yesus mengutus mereka kepada dunia. Dengan memperlengkapi mereka tentunya Bapak Ibu tujuannya adalah untuk memberikan contoh bagaimana kuasa roh jahat itu dihancurkan melalui pengajaran yang mereka sampaikan. Mereka mengajarkan pengajaran yang mereka dengar dari Yesus, bukan pengajaran-pengajaran yang lain. Dan bagaimana di sini kita bisa melihat Yesus menginstruksikan kepada mereka tentang apa yang tidak boleh dibawa di dalam perjalanan misi mereka. Dia hanya mengizinkan mereka dikatakan membawa tongkat, mengenakan alas kaki, namun tidak boleh membawa bekal makanan, dikatakan tanpa kantong untuk minta-minta, tanpa uang diikat pinggang, dan tanpa baju pengganti. Mungkin pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, kok bisa? Mengapa mereka harus membawa bekal yang begitu sangat minim, sangat terbatas? Dan mengapa hanya tongkat dan alas kaki saja yang diizinkan bagi mereka? Menariknya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus itu memerintahkan mereka untuk tidak membawa bekal. Dalam pelayanannya, dengan sepenuhnya itu mereka boleh bergantung kepada Allah. Dan juga atas kebaikan ataupun kemurahan hati orang lain. Di dalam hal memberi tumpangan kepada mereka dan juga memberi makanan. Ini merupakan sebuah ekspresi kemiskinan yang sangat ekstrim. Mereka tampak seperti orang miskin. Dan murid-murid datang ke satu tempat dan ke tempat yang lain dengan sikap yang lebih rendah hati. Dan secara total mau bergantung dan harus bergantung kepada Allah untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Mereka akan pergi sebagai orang miskin kepada mereka yang juga miskin dan lapar. Bapak Ibu yang terkasih, tongkat yang Yesus izinkan merupakan gambaran yang kaya dalam sejarah antara Allah dengan Israel. Dimulai dari tongkat Musa, kemudian tongkat dari ke-12 suku, dalam bilangan 17 dicatat di sana, dan simbol dari otoritas pemimpin suku atau dari seorang nabi. Kita bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 29. Karena apa? Karena para murid diutus dengan tujuan agar mereka memanggil Israel kembali kepada Allah. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan instruksi kepada para murid bahwa di dalam pengutusan mereka harus menerima akomodasi pertama yang ditawarkan kepada mereka. Meskipun ya ada tawaran, ada akomodasi yang lebih baik lagi. Mereka tidak boleh menerima akan hal itu. Ketika mereka pertama sekali datang ke satu kota dan ada satu rumah yang boleh menerima mereka, dan mereka harus tetap di rumah itu sampai mereka berangkat ataupun pergi. Dan mereka tidak diizinkan untuk apa? Untuk berpindah
melihat akomodasi yang lebih baik dari yang mereka ada sekarang ini. Sekali lagi bagaimana Tuhan Yesus memberi petunjuk kepada mereka bahwa di kota apa saja yang mereka datangi nantinya, rumah pertama yang mereka tempati haruslah dijadikan sebagai markas mereka yang pertama. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-10. Hingga dikatakan Bapak Ibu, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lebih dalam lagi bagaimana Tuhan Yesus mengantisipasi adanya penerimaan, sekaligus juga adanya penolakan yang mereka hadapi. Seperti apa yang pernah dialami oleh Yesus ketika orang-orang Gerasa menolak dia. Maka jika satu tempat, Yesus mengatakan jika ada satu tempat menolak ataupun tidak mau mendengarkan kamu, mereka disuruh, Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengebaskan debu dari kaki mereka dan meninggalkan daerah itu. Ini bersifat keputusan urgensi. Menerima atau menolak. Apa yang disampaikan oleh para murid, yaitu agar Israel boleh bertobat sekarang. Ya atau tidak. Jadi tidak ada Bapak Ibu jalan di tengah-tengah yang bisa diambil. Jika mereka menolak berita yang disampaikan, mereka akan kehilangan kesempatan untuk menerima ataupun menyaksikan akan anugerah Allah yang besar. Dan jika mereka terus mengadakan perlawanan oleh karena kebebalan, oleh karena ketegar-tengkukan hati mereka, maka mereka akan menghadapi apa yang dinamakan dengan penghakiman Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bagaimana Markus mencatat para murid itu begitu taat, ya, menerima penugasan dari Yesus. Mereka pergi, mereka menyerukan pertobatan, mereka mengusir roh-roh jahat dan mengurapi orang-orang sakit dengan minyak. Meskipun Bapak Ibu Markus tidak mencatat apakah misi mereka berhasil atau tidak, tetapi dalam hal ini bagaimana Markus sedang memandang peristiwa ini sebagai sebuah persiapan bagi misi para murid di masa depan setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Dan bagaimana pengutusan ini memperkenalkan kepada mereka tuntutan untuk penyerahan diri secara total, berkomitmen bagi misi mereka. Sehingga hal ini membuka mata mereka dengan adanya penolakan bahwa ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka juga harus siap menghadapi ya adanya penolakan itu sendiri. Oleh sebab itu, hal ini juga menyiapkan mereka untuk menerima pengajaran Yesus tentang dirinya, tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari bagian ini hal apa yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita? Tentunya kita mungkin mempunyai hati yang murni, hati yang rindu untuk membagikan firman Tuhan itu kepada sesama kita. Tetapi terkadang acap kali apa yang kita sampaikan, apa yang kita boleh beritakan itu tidaklah selalu diterima, ya, tidaklah selalu dapat masuk dalam hati orang yang kita beritakan. Mereka bisa menolak, mereka bisa menganggap kita adalah orang-orang yang jahat terhadap mereka. Tapi hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana ketika kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu masih diperdengarkan kepada kita. Ketika seruan pertobatan itu masih dinyatakan kepada kita. Maka biarlah kita boleh membuka hati kita. Untuk apa? Untuk boleh menerima
hal itu sebagai sebuah anugerah yang boleh menyelamatkan kita. Sebagai sebuah anugerah yang boleh membawa kita di dalam pembaharuan demi pembaharuan. Agar apa? Agar tujuannya kehidupan kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Jangan kita mengeraskan hati kita. Jangan pula kita menolak. Tetapi kita boleh menerima firman itu dengan satu kesadaran. Memang kita butuh firman-Nya untuk menuntun kita kepada tujuan dan maksud Allah boleh menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk saat ini di dalam bagian yang ketiga, perikop yang ketiga dari perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, yaitu tentang kematian Yohanes Pembaptis di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan kepada kita semua. Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Dan pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Lalu ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana bagian ini menceritakan tentang eksekusi mati yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Hal ini dimulai dengan kabar yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu, bagaimana meningkatnya reputasi Yesus itu telah menarik perhatian di kalangan tertinggi. Seperti halnya orang Nazaret yang skeptis, tentunya kita bisa melihat bagaimana Herodes sebenarnya tidak berambisi untuk menjadi pengikutnya. Ya, meskipun ada banyak laporan tentang Yesus dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Karena kita tahu rasa takut Herodes bukanlah rasa takut kepada Allah tentunya. Dan salah satu hal yang pasti mengganggu seseorang seperti Herodes di dalam ayat yang ke-14 yang sudah kita baca tadi adalah bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang memberitakan tentang kerajaan Allah. Hal itu mengumandangkan pesan tentunya Bapak Ibu, Allah adalah raja dan Herodes dan raja-raja yang lainnya bukanlah raja. Anehnya meskipun demikian kita bisa melihat bagaimana Herodes ingin melindungi Yohanes dari bencana yang dirancang oleh istrinya Herodias. Kita bisa melihat bagaimana Herodias ini seorang figur seperti Isabel dan memasukkannya ke penjara.
Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana hal ini boleh diceritakan kepada kita. Timbul satu hal yang tidak enak bagi Herodias ataupun bagi Herodes sendiri. Bagaimana ketika Yohanes ini mencelanya di depan publik. Karena apa? Karena menikahi Herodias yang adalah keponakan perempuannya yang sudah menjadi istri saudara tirinya yang dikatakan adalah Filipus. Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dan bagaimana Herodes juga dikenal sebagai seseorang yang tidak mengenal istilah tabu. Dan Yohanes mengecam kembali Herodes akan hal itu. Dapat dipahami Bapak Ibu bagaimana kalau Herodias dendam kepada orang yang pernah mengancam ya tampuk kekuasaannya pada saat itu. Dan dapat dipahami bagaimana Herodias mengambil kesempatan tersebut untuk apa? Untuk menarik hati Herodes dengan mengorbankan harga diri putrinya, yaitu menyuruhnya untuk dikatakan menari di hadapan Herodes dan untuk menyingkirkan nabi yang menyerukan pertobatan, yaitu si Yohanes Pembaptis itu sendiri. Dan bagaimana Yohanes Pembaptis dikatakan Bapak Ibu namanya sudah terkenal, dia mempunyai banyak pengikut. Dan pada saat itu bagaimana Herodes menangkap dia dan memasukkannya ke dalam penjara. Dan Herodias juga istri dari Herodes mengambil kesempatan ketika dia di penjara tidak puas ataupun tidak cukup untuk dipenjara, tetapi Herodias menginginkan apa yang dinamakan kematian dari Yohanes ini sendiri. Dan ketika putrinya menari di hadapan Herodes dan perwira dan orang-orang petinggi lainnya pada saat itu, dan Herodes mengatakan akan memberikan apa saja yang diminta oleh gadis ini. Bahkan setengah dari kerajaannya pun akan diberikan. Maka dikatakan Bapak Ibu dari cerita ini dikatakan pergilah gadis ini kepada Herodias ibunya untuk meminta, untuk memberikan tanggapan apa yang harus aku minta kepada raja. Maka tidak tanggung-tanggung si Herodias kemudian mengatakan kepala Yohanes Pembaptis. Maka pergilah putri ini kepada Herodes dan menyampaikan permintaannya, yaitu kepala Yohanes Pembaptis. Sebuah dilema yang dihadapi oleh Herodes, namun Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana Herodes lebih menghargai kehormatannya sendiri dan mengabulkan permintaan gadis tersebut. Maka atas perintah Herodes dikatakan ya menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan juga meletakkannya di dalam sebuah talam. Diberikan kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat dalam hal ini adalah sebuah kisah dari Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang diurapi Allah. Dengan begitu kerasnya, dengan begitu tidak kenal takut ataupun gentar untuk menyuarakan pertobatan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Bahkan ya tidak segan-segan untuk menegur orang yang disegani pada saat itu, termasuk Herodes yang membuat kesalahan. Yohanes Pembaptis datang untuk menegur dia. Sebuah figur seorang hamba Tuhan yang begitu tegas akan kebenaran, yang begitu mencintai keadilan, yang begitu mencintai akan kebenaran itu sendiri. Sehingga tidak ada rasa takut bagi Yohanes Pembaptis. Meskipun konsekuensi ataupun akibat dari apa yang dilakukannya mungkin itu pada kematian, tetapi yang terpenting pada diri Yohanes Pembaptis adalah bagaimana kebenaran itu ditegakkan, bagaimana keadilan itu boleh dinyatakan, dan seruan pertobatan itu boleh didengar dan juga dapat mengubah hati orang-orang berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, meskipun Yohanes telah tiada, ya dengan cara yang cukup tragis, namun kebenarannya pada kita saat ini adalah meskipun Yohanes mati, namun apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dikerjakannya di sepanjang kehidupannya,
di dalam seruan pertobatan, di dalam seruan akan kebenaran yang daripada Tuhan yang dikumandangkannya, itu selalu dikenang dan tetap bergema sepanjang masa. Apa yang dilakukan oleh Yohanes di sepanjang kehidupannya adalah satu hal yang boleh membawa orang-orang itu berbalik untuk datang kepada Allah. Memperkenalkan Kristus yang adalah anak domba Allah kepada orang-orang yang mendengarkannya saat itu. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu pembelajaran bagi kita adalah kita sebagai orang-orang Kristen, dimanapun kita berada, baik di dalam rumah tangga, dalam dunia pekerjaan, dalam lingkungan, dan dimanapun Tuhan percayakan kepada kita, bagaimana kita diperintahkan untuk tetap menjaga ataupun tetap mempertahankan integritas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, boleh tetap menyatakan kebenaran dan keadilan itu, dan juga boleh terus berjalan pada kebenaran itu, meskipun konsekuensi dari apa yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang mungkin tidak menguntungkan bagi kita. Karena apa? Karena dunia dalam segala kejahatannya akan membenci kebenaran. Tetapi kebenaran adalah kebenaran yang terus bersinar, yang terus boleh memancarkan akan keindahannya. Meskipun orang itu telah tiada. Biarlah kita boleh terus memancarkan akan kasih Kristus, akan kebenaran Kristus, dimanapun kita berada. Demikian Bapak Ibu, pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini boleh menolong kita untuk lebih lagi. Hal yang pertama adalah kita diajar untuk kita boleh mengenal Allah lebih dalam lagi, mengenal sejatinya siapa Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah sebagai juru selamat atas kehidupan kita. Tentunya kita mengenal Dia di dalam firman-Nya, dan biarlah kita boleh membuka hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan itu yang boleh mengubahkan kita. Jangan tolak, jangan tunggu nanti, sekarang waktunya bagi kita untuk boleh menerima firman Tuhan. Jangan mengeraskan hati, terimalah anugerah di dalam firman-Nya bagi kehidupan setiap kita. Dan terus nyatakan akan kebenaran itu dimanapun kita berada. Meskipun kita telah tiada nantinya, tetapi apa yang kita perbuat di dalam segala hal apapun yang boleh kita katakan, yang boleh kita perbuat, itu boleh menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mohonkan kiranya Roh Kudus yang bekerja lebih lagi di dalam hati dan pikiran kami, untuk boleh mengubah kami Tuhan, mengubah paradigma, mengubah pikiran kami, dan mengubah seluruh kehidupan kami menjadi seperti apa yang Engkau mau. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin, sertai kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.